Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Nur Fauzia, NPM 10060118025. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal ujian tengah semester. Yang pertama itu adalah buatlah histogram dengan pemulusan kernel atau metode naive atau uniform kernel dengan H920. Dapat dilihat pada plot histogram di atas dengan menggunakan software Minitab terdapat hanya ada satu titik puncak atau unimodal, maka data tersebut tidak terdapat bimodus dan bentuk sebaran distribusi pada histogram tersebut adalah menjulur ke kanan. Lalu dapat dilihat pada plot di atas dengan menggunakan metode naive pada software R. Setelah dilakukan pemulusan dengan H sama dengan 20, kurvanya cenderung naik, tetapi tetap hanya memiliki satu titik puncak atau unimodal dan sebaran distribusinya menjulur ke kanan. Selanjutnya ada diagram daun. Dapat dilihat pada plot step and leaf data mengenai banyaknya keluarga di setiap desa di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data yang kita punya, N sebanyak 1836, leaf unitnya adalah 10. Terlihat pada plot tersebut mempunyai nilai minimum sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 75. Titik pusat pada data tersebut berada pada nilai 25 sebanyak 206 data dan data tersebut memiliki pencilan. Lalu, apakah terdapat bimodus? Dapat dilihat pada plot histogram data mengenai banyaknya keluarga di setiap desa di Provinsi Sulawesi Utara. Terdapat hanya satu puncak atau unimodal, maka data tersebut tidak terdapat bimodus. Selanjutnya ada box plot. Dapat dilihat pada hasil box plot di atas mengenai banyaknya keluarga di setiap desa di Provinsi Sulawesi Utara. Di samping terdapat nilai Q1 sebesar 176, nilai median sebesar 258, nilai Q3 sebesar 416, nilai IQR sebesar 240 pada garis whisker ke-46, N sebanyak 1836 dan data tersebut terdapat pencilan. Selanjutnya kita menghitung nilai kurtosis. Dari hasil perhitungan menggunakan software Minitab didapatkan hasil sebagai berikut. Nilai kurtosis sebesar 40,8506. Apakah terdapat pencilan? Ya, terdapat pencilan pada data mengenai banyaknya keluarga di setiap desa di Provinsi Sulawesi Utara. Lalu, hitunglah skewness apakah simetris miring ke kiri atau miring ke kanan. Dari hasil perhitungan menggunakan software Minitab, didapatkan hasil skewness sebesar 4,73360. Karena didapatkan hasil skewness bernilai positif, maka data miring ke kanan. Selanjutnya mencari nilai trimmed mean dengan alpha 0,05. Trimmed mean merupakan rata-rata dari data yang ada di bagian tengah data, tepatnya data di 1 dikurang 2 alpha. Bagian tengah data dengan 0 kurang dari alpha kurang dari 1. Dapat dilihat perhitungan dalam menggunakan software R. Di samping, hasil dari trimmed mean dengan alpha 0,05 didapatkan hasil sebesar 320,4323. Maka cenderung menggambarkan pemusatan data secara baik karena memiliki nilai yang sama atau lebih kecil dari sebagian besar amatan data mengenai banyaknya keluarga di setiap desa di Provinsi Sulawesi Utara. Lalu mencari nilai dari Win-Sorais mean dengan alpha 0,05. Dapat dilihat dari hasil perhitungan menggunakan software R, pada hasil dari Win-Sorais mean, di samping dengan alpha 0,05 didapatkan hasil sebesar 345,0163. Selanjutnya mencari nilai MAD atau Median Absolute Deviation. Nilai-nilai yang dihasilkan menggunakan software R sebagai berikut. Terlihat bahwa nilai MAD adalah 101, nilai simpangan baku data adalah 405,7431 yang sangat besar karena adanya amatan pencilan pada data. Dengan menggunakan pendekatan kekar menggunakan bantuan MAD, diperoleh bahwa penugas simpangan baku adalah sebesar 149,7426. Lalu ada nilai Gini mean difference. Gini mean difference didefinisikan sebagai rata-rata selisih antara satu amatan dengan amatan lainnya. Semakin besar nilai Gini mean difference, ini tentu saja menjadi indikasi bahwa antara amatan memiliki nilai yang semakin berbeda, atau dengan kata lain gugus data kita berisi amatan yang heterogen. Dapat dilihat pada hasil perhitungan menggunakan software R, nilai Gini mean difference didapatkan sebesar 321,7534. Selanjutnya membuat kiki plot normal dengan mu ditaksir oleh X bar dan simpangan baku ditaksir oleh S pada data tersebut. Dapat dilihat pada kedua plot di samping, data mengenai banyaknya keluarga di setiap desa di Provinsi Sulawesi Utara tidak berdistribusi normal karena pencarian titiknya tidak berada pada garis lurus sepenuhnya. Lalu dengan menguji kenormalan dengan uji Kolmogorov-Smirnov.
Hipotesis H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal, statistik uji p-value sama dengan 0,010, kriteria uji p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kesimpulan, karena p-value kurang dari alfa, yaitu 0,0110, maka H0 ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal. Dapat dilihat juga pada plot di samping, pencarian titiknya tidak berada pada garis lurus dan tidak simetris, maka data mengenai banyaknya keluarga di setiap desa di Provinsi Sulawesi Utara tersebut tidak berdistribusi normal. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.